good people semua, apa kaps guys? Kali ini ketemu lagi dengan kita siapa? Gurang Podcast. Sana gitu. Ya, ketemu lagi dengan gue Faris Abdirrahman. Aku Maul. Kok aku sih anjing? Gua umur, ini sih tayo aku mulu. Goblok anjing. So bahasa Indonesia. Bagus sih sebenarnya gue suka. Dan lu ngapa jadi rame? Dan gua umur kan udah tadi. Oh iya, ketemu lagi kita nih di episode sekian ya. Nah, buat teman-teman semuanya, kita kedatangan tamu kita sekali lagi gue anjing. Ya, tamunya bukan sekedar tamu sih sebenarnya, ini teman kita juga dan dia adalah seorang podcaster yang memang lagi naik daun juga ya. Oh, jelas. Kita kenalin. Teh Pucuk. Daun. Manggilnya susah, cu. Agak goib juga manggilnya. Apa? Pakai kenyaman. Menyan dong. Oh iya. Bilang tuh benerin dulu. Ya, kita kedatangan tamu yang namanya Peng Nat Bet. Yeay, dari mana, Ul? Dari tadi. Peng Nat Bet ini adalah podcaster yang nama podcastnya apa? Sae Podcast. Saelo. Goblok. Bang, gimana nih kabarnya? Baik. Baik ya, alhamdulillah. Flat aja sih. Ribet nggak bang ke Flat aja kayak bumi. Iya, Silent. Nggak salah lu, dia ada ini bumi rata. Flat Earth, dia konspirasi flat Earth. Kan bang datang ke sini ribet nggak? Ribet. Ribet nggak? Oh, banyak Halangan. fingerprint pakai kaki. Ya, kayak kemarin ya lu ya Iya. kesini ya ribet kan? Fingerprint pakai kaki, terus apa cek komuk. Ngomong anjing. Ya, ini kita kedatangan tamu di sebelah kita nih ada Bang Peng Nat Bet ya dari Saelo Podcast yang kebetulan tadi kita udah ngobrol-ngobrol di Instagram, DM-an. Bang, kita collab yuk. Ya, Bang kita- Skuy. kita undang ya enggak? Kita pakai Kemenyan. Kita datengin tuh supir ke rumahnya. Oh iya. Dijemput. Enggak, ngasih alamat, supirnya balik lagi. Tetap datang sendiri. Iya, soal podcast dulu gimana? Udah rame nih bang pendengarnya. Lumayan gitu-gitu aja. Sebutan buat podcast lu apa, Bang? Kalau Saya ingat gua Mamen sih Bor. kalau Mamen, di ya? Mamen. Saelo Podcast Mamen. Kalau yang di Mamen gue yang saik. Ah. Kalau yang Saik Mamen. yang satu lagi? Kalau yang di Mamut. tiga gara-gara mamut. Mamut yang gajah gede itu. Namot. Lu merusak nama podcast orang lu, Bor. Gara-gara. Tiga gara-gara podcast tuh gengges. Oh, Gengges tuh keren bang. Jangan lupa juga di follow kalau udah ada. Buat mamen-mamen Saik sama itu. Gengges. Nah, itu Saelu Podcast sama Tiga Gara itu di follow, didengerin, itu unik-unik, ceritanya keren-keren sih, lucu-lucu juga, itu bisa ngibur ke. Tapi jangan potongan lupa kalian. dengerin Gudang Podcast dulu. Itu yang pasti, jelas, wajib, pasti. mesti kudu harus ya. Peng Nat Bet ini adalah kalau kita tahu ya Oh, kalau gua teman-teman- ngeliat di Instagramnya tuh banyak banget tuh dia lagi naik motor. Oh iya. Tuh, kayak Bang, kayak Bang. anak-anak motor. kayaknya Instagram lu apa, keren gitu ya. Pokoknya kalau lu tahu Peng Nat Bet itu kesehariannya dia juga selain sebagai bisnismen, Oh, jelas. Maiden dan lain sebagainya ya. Ini gudang berapa harganya? Bangsat, tuh langsung dibeli ya. ditawar. Enggak. Pengen gua maklarin. Ternyata bangsat makelar dia. Ya, jadi selain dia juga bisnismen, bergerak di bidang fashion juga ya, cuci sepatu dan lain sebagainya, dia juga seorang anak motor kalau lu lihat. motor. Anak Motor. Jadi kalau kita ngelihat Amot. Yoi. anak motor. Kalau gua ngeliat Bang Ipeng tuh lebih dominan ke gaya style-style anak motor banget. Hypebeast Hypebeast banget. banget. Kita kalau lu ngelihat Peng Nat Anak Bet tuh roda kayaknya banget. ganteng banget lah ya. Anak Keren roda banget. banget. Nah, mudah-mudahan ini bisa jadi inspirasi juga buat teman-teman kalau kita ngegambarin penasaran gimana looknya dan lain sebagainya. Pokoknya anak motor banget. Nah, nggak ada salahnya Gudang Podcast di sini, good people. Kita ngobrol-ngobrol tentang bagaimana sih keseharian seorang anak motor. Betul. Banyak pertanyaan di otak gua yang udah terbayang sekitar podcastnya Bang Ipeng. Wah, kok podcast? Motornya Bang Ipeng. Ya, Kesehariannya. Pertanyaan pertama. Keseharian motornya. Ngapain motornya lu ceritain Pagi-pagi anjing? berjemur. ya kan? Asik.
Nih kalau dari gue ya Bang, lu kan suka banget tuh kalau gue liat beberapa foto lu sering posting juga Sanori. di WA ya. Dan Jadi, itu gue liat dari Angel fotonya keren-keren sih. Itu lu ngefoto apa? Foto apa? Itu foto-foto vlog lu atau gimana sih Bang? Atau emang sengaja perjalanan lu suka foto-foto biasa doang? Enggak. Atau sambil nge-vlog? Enggak, sebenarnya sih gue sempet ngobrol nih sama Ubur waktu kemarin ya. Ya. Kemarin berapa hari lalu lah soal ngevlog di Vespa. Dulu pernah sekali-sekali pernah ngevlog gitu di Vespa. Niatnya mau bikin Motovlogger. vlog, ya Ah, bikin motovlog. motovlogger gitu. tapi Cuma kayaknya gue nggak terlalu jauh gitu jalan-jalannya, kayak cuma dari oh lu suka nyasar. Goblok. Lah jalan gak jauh. Karena lu jarang jauh-jauh motorannya. ya jadi karena juga susah gitu ya. perjalanan gue juga Nggak ada konten gitu ya buat jalan jauh. maksudnya iya kan kalau perjalanan jauh kayak keluar kota itu gampang enak ya ngambil temanya Footage-nya dapet ya, ya. footage-nya lo ngomongin wah ini ada Gini-gini. masa kalau kayak dari rumah gua ke spa masa gua ngomongin gua ketemu sama apa Harga baru nih. kayaknya kontennya nggak bagus gitu Oh, kan oke. kontennya nggak Gitu bagus loh. terus gue juga sempat bikin sama temen gua soal otomotif vlogger gitu karena kebetulan gue juga punya bisnis bareng temen buka Bengkel ya? bengkel Ah, itu aksesoris juga tuh. bengkel Nah, itu masih jalan, Pak? masih jalan bengkel aksesoris motor gitu Hmm. tepatnya sih Vespa klasik ya Oh iya Vespa benar. klasik di Vespa Depok klasik benar. jadi gue sempat bikin konten di sana untuk ngebahas soal Itu YouTube. niatnya mau bikin YouTube Oke. gitu. Cuma gue pada awal itu gue mulai masih agak kaku lah, maksudnya masih mulai karena Oh, sakit gitu aku. Stroke. Gue lagi rada kaku aja. Kepala gue menyon Enggak dong, bercanda. bercanda. itu. Jadi udahlah akhirnya nggak sempet tayang gitu, nggak sempet syuting tayang. udah tapi. Udah bikin gitu. Terus gue juga pengalaman gue soal modifikasi motor itu nggak terlalu banyak pengetahuannya kayak temen gue yang ngelola Itu pun nggak tahu juga, kurang. Enggak, yang ngelola lebih tahu gitu. Cuma- Sebenarnya lebih eye catchingnya dia. Oh, lebih cocok. Lebih cocok. Cuma orangnya mungkin nggak berani untuk Tampil. gitu. Tapi gue berani tampil tapi otak gue lebih Nggak ada. Nggak. Bukan nggak ada. Jangan bilang nggak ada. Experience-nya kurang soal Jangan itu bilang ya. nggak ada lah. Nggak ada. Kosong lah. Sama aja dong. Dikontrakin pikirannya. Orang ada kontrakan kosong ini otak kosong banget. Ngurus Vespa tuh ribet gak sih? Maksudnya? Nah, ini Ini mungkin teman-teman good people juga nih Pengen pendengar tanya, pengen tahu. punya Benar. hobi Vespa atau mau beli Vespa pengen tahu Kan dari kelihatannya kan Vespa tuh keren gitu. Cuma Unik, epic gitu ya. epic. Nah, cuma tuh kayak Legend. mikir lagi kayak Odet. ngurus Vespa tuh bukan dong. Epic satu warrior. Mitik anjing. Mau Ngurus beres. Vespa tuh push rank gak susah, sih? anjing ya. Emosi anjing. Emosian dia. Ngurus Intinya ngurus Vespa ribet gak sih, Bang? Ribet gak sih gitu. Jadi kalau ngurus Vespa sebenarnya kan Vespa tuh kan ada sekarang tuh kayak ada kelas, bukan di kelas ya. Maksudnya ada yang orang-orang tuh ngebedain dari kayak modern Vespa. Moves. Ya, kayak Vespa yang sudah matic gitu Oh kan. iya, sama bener-bener Vespa yang dari zaman dulu banget. Yang masih klasik gitu. Yang tangan kiri lu pegel kan? Ya, Oh yang yang tangan- persnelingnya di kiri, bener Iya, bener bener. Jadi kalau untuk Vespa sendiri kan kayak tadi gue cerita ada modern Vespa, ada Vespa klasik gitu ya. Tipe-tipenya ya. Nah, Itu dibedakan dari itu sekarang ini Vespa tuh. iya kalau Vespa klasik yang lo tau lah, Vespa tua gitu, Oh, iya, Vespa iya, lama iya. yang giginya masih di Senangnya tangan di tangan, gitu. ah. Masih di tangan, yang matic udah kayak motor-motor sekarang lah. Udah kayak Mio. Kayak Mio. Lebih gampang yang mana bang? Dari dua itu. Sebenarnya kalau Ngerawatnya ya? untuk ngerawat kalau untuk di zaman sekarang itu orang lebih banyak ditemuin ya memang Vespa Matic karena lebih gampang. Jadi kalau misalkan kalau dulu ketika gue baru pertama kali punya Vespa Matic, gue taruh karena dulu sempat masuk Indonesia dan sejarahnya juga ada beberapa historinya yang banyak masalah lah ya, banyak masalah. Itu juga nggak bisa kita masukin Honda karena gue sempat mogok di jalan, gue masukin Honda ya nggak bisa. Oh, harus di nggak ngerti. Vespanya, harus di bengkel Vespanya resmi. Iya, karena dia nggak ngerti ini kenapa, ini Karena udah komputer gitu ya Pak? iya. Jadi waktu itu memang ada computerized-nya yang rusak di Vespa Matic gua, dan mogok, gua bawa ke motor yang Bengkel yang motor mainstream lain. gitu ya, motor-motor mainstream yang sekarang kayak Yamaha. Waktu itu gua mogok di Cakung kalau nggak salah.
itu nggak bisa, dia nggak ngerti. Jadi sulit dong. Tapi itu dulu, kalau sekarang sebenarnya udah mayoritas orang udah Paham. paham lah ya. Jadi Karena bengkel-bengkel nggak resmi juga udah bisa. bisa karena basicnya sama aja. ada basicnya ada satu pemahaman gitulah. Maksudnya Matic Vespa sama Vario itu Sama-sama lah ya. ya masih paham lah dia. Walaupun Oke. mungkin dari segi komputerisasi dan lain-lainnya Beda-beda. beda-beda. Oh, tapi kalau misalnya ngebenerin hal-hal yang nggak perlu komputerisasi masih tetap Masih bisa. bisa. Oke, masih jadi bisa. saat Kalau ini yang- lu yang punya klasik koleksi Yang klasik ada yang Yang klasik itu gimana bang? Ribet nggak ngerawat? nah yang klasik rata-rata bengkel gua nih kalau gua nggak karena bengkel pribadi gua sendiri kan bengkel pribadi orang kaya. orang kaya. Maksudnya? Businessman. bengkel yang gua Oh iya, yang sama temen lu itu. ya, Kerja sama lu. bengkel gua yang gua jalanin bisnisnya ini kan jauh di Depok gitu. Jadi kalau misalkan gua memang cuma mau perawatan biasa-biasa Tinggal ke aja, sana ya. ya gua sebenarnya kejauhan. Jadi gua lingkungan-lingkungan sini aja. Oh. Tapi memang agak susah nyarinya gitu. Tapi lu udah punya langganan pasti Punya sekarang. langganan. Yang dekat Jadi- rumah lu. Ada cuma bengkel itu yang lumayan itu Bengkel-bengkel tambal ban gitu nggak bisa bang? nggak bisa. Iya, gue baru mau nanya, bengkel lo bisa tambal ban nggak? Sebenarnya Gue mau bikin cabang. sebenarnya ban Vespa klasik juga nggak semua bengkel tambal ban juga bisa loh. Tuh. Oh, emang beda, Bang? Sulit juga Iya. beda. Tipikal Lu bannya. inget nggak pas gua masih gawe di sini, Hah? itu Vespa gua Yang warna yang Biru. klasik, Yang biru Iya. ya? biru dongkar. Enggak, biru yang muda. biru Kolor Tosca. asin. Tosca. Itu kan bannya belakangnya bocor. Hah? Nah gua ke depan kantor nih, depan pabrik, Hah? itu nggak bisa. Oh, Ahmad. Iya nggak bisa. Bukan, yang situ tuh udah samping Kodim. Ahmad mah tukang es goblok. Samping Yang Kodim dorong es. Yang nitrogen. Oh, lu pas di depan itu nggak bisa? Nggak bisa. Jadi harus- Justru malah ke gua ke Planet Ban. Karena Baru dia paham. di Planet Ban udah. Ih, jauh banget dong. Planet dan Jet. Masih di bumi anjing, bukan di luar planet. Tolong. Mana ada di tata surya ada planet namanya Ban. Anjing gua serius lagi. Dia mau bilang kayak tadi gini, jauh banget. Enggak, di sono. Anjing ya. Karena mukanya dia, gue yakin ya. Jadi sebenarnya susah-susah gampang Ya Susah-susah kalau gampang. untuk klasik Masih- kita tuh harus percaya gitu loh. Jadi ada beberapa tempat juga yang memang sudah lama tapi kita tuh nggak yakin sama orangnya. Dulu dari kapan main Vespa, Bang? Gua mulai punya Vespa itu mungkin dulu bokap gua sih ya turunan ya. Oh, awalnya lu punya bokap, Punya lu bokap. pakai. Terus sempat gua mau pakai cuma diomelin. Karena mungkin Vespa tuh kan ide Kenapa Pikirannya jorok anjing, dipakai-pakai. Jadi lu mau Sama dewe. jadi lu mau pakai bokap lu dong. Sama malu cemburu kan. Kok bokap doang yang dipakai kan? Dia Vespanya enggak. Iya. Jadi lu mau Jadi gua mau pakai tahun Vespa berapa bokap itu? gua. Tahun SMA lah. SMA lu tahun 2005. Jangan dibahas ketahuan umur gua. Lu mancing-mancing anjing. pas SMA mulai tertarik sama Vespa tuh. Bokap gua punya Vespa sebelum gua lahir sebenarnya. Oh, bener. Dan Vespa yang lu pakai itu sebelum lu lahir. udah yang ganti, udah bokap lu punya udah sebelum- ganti. Oh, udah ganti. Tapi memang inget gak tipe apa? super. Vespa Super. Yang itu bukan sih yang di joknya ada pernya gitu. Yang Hampir di jok- semua Vespa ada pernya. Semua iya dulu gitu memang di engkol. Boxnya kanan kiri dan itu mesin isinya. Awal-awal mau pakai tuh mau pinjem itu bokap gua, "Jan, nanti mogok di jalan." gitu. Karena kan identiknya dulu orang Iya benar. Vespa tuh gampang mogok gitu. Karena masih pengapiannya platina gitu kan. Oh, bukan Platina busi. sama kayak Bukan mobil dong, CDI. Bang. Bukan CDR. Platina tuh sama kayak mobil dong, Bang. Mobil Kayak- jadul. Iya, mobil jadul muter gitu kan. Gua tahu Iya. sedikit-sedikit mekanikal gitu. Oh. Platina dia kayak rotasi Iya, gitu. jadi Itu emang gampang mogok kalau dengan ya karena platina. udah usia kan, Usia, gitu. platina kan nggak bisa kayak CDI yang Sekarang. pengapiannya Oh, lebih ya bagus. gua suka gitu. nonton sih emang itu Latina tuh. Platina. Platina. Apa diomelin lah, takut mogok gitu. Oh. Akhirnya gue kesel nih. Terus Kesel gue bakar. akhirnya saat itu bokap lu gak punya Vespa kan? Akhirnya lu bakar diri lu. Aku marah. Aduh, aku marah sih.
akhirnya gue baru Lu bisa punya punya Vespa Vespa tuh sendiri? tahun 2012. Dibeliin. Vespa awalnya gue punya Matic. Ada udah mulai 2012 udah ada Vespa Matic? 2009 udah ada Matic. Tapi masih ada, Bro. Yo, Masih ada gak Vespa? LX itu udah gue jual tahun 2017. Oh, akhirnya Dan lu tapi untuk gue beli Vespa baru lagi. Vespa baru dan itu Sprint. yang warna oranye itu. Mau lu masih? Gue lagi merhatiin. Karena Nyari celah dia. enggak, gue lagi searching pengen beli Vespa tuh gimana sih? Maksudnya Oh, ada kalau pertanyaan. kalau untuk apa namanya? Bridging Sebagai baru. gue yang baru gitu ya. Nah, sebenarnya kalau buat Untuk yang gue Yang pemula gitu ya. Belum ngerti apa-apaan nih soal mesin. Dulu Ya gua- nggak usah beli anjing, nggak ngerti apa-apaan lu. Jadi- sepeda aja lu sepeda. jadi buat goods people nih, Uh-huh. goods people yang pengen baru mulai, wah gue sebenarnya pengen punya Vespa, cuma gue takut gitu, masih ada takut takut. mogok apa Ya, segala macam. sebenarnya sih itu mah Mitos. inilah bukan mitos, itu pemikiran lama lah, old school lah, klasik Oh, banget lah. sekolah Karena tua. sekarang tuh ya lo udah komunitas sudah banyak gitu loh, komunitas sudah banyak, terus media-media komunitas Vespa tuh juga udah banyak. Jadi- Semua open gitu loh buat Jadi nggak perlu khawatir ya, kalau mau beli ya beli aja. Mungkin paling di awal-awal mau beli nanya-nanya ya Dan Bang. ini tuh memang brotherhood-nya anak-anak Vespa tuh ini banget ya. Jadi lu Erat mogok, banget ya, erat lu banget mogok gitu di ya. pinggir jalan nih, Ah. ada anak Vespa, lu dipindahin ke tengah. Tambang nih anjing. Usahain nih, Bang. Tolol anjing. Brotherhood banget, bro. Brotherhood. Kalau temen kayak gitu emang. Kayak gitu, Akrab. Kenapa motor lu mogok? Jangan di pinggir. maksudnya di Habis tengah-tengah itu ditinggal. bengkel. Di tengah-tengah bengkel. Di tengah-tengah bengkel yang bengkel mumpuni. Mumpuni. Gitu. Mumpuni untuk mindahin ke tengah jalan. Jadi teman-teman yang mau beli nih kayak mau juga jangan takut. Pokoknya jangan pernah mogok di tengah jalan. Jadi kalau Mau di pinggir aja. apa yang motor-motor klasik, Vespa klasik yang oke nih sebenarnya banyak juga yang gua kenal nih. Ini enggak promosi ya? Nggak apa-apa jangan. Nggak apa-apa, lanjut aja. Nggak promosi, jadi gue juga nggak dibayar. Hah? Jadi beli aja di bengkel gua juga jualan unit. Itu lu promosi dong. Oh enggak, tapi Unit custom ya? Enggak, jadi ada ya sebenarnya ada unit yang memang sudah bawaan, Ready. udah ready to use. Ada juga yang Bisa unit custom. memang lu mau request. Gue pengen Warna. modifnya begini. oh, Oke. Bang, gua mau aksesoris-aksesorisnya ya aksesoris, lebih ke ditambahin aksesoris. gini-gini. Bang, gue pengennya Oh, yang lampu tipenya ada jalan-jalannya. adventure-an. Ah, oh Bang. gitu. Bang, tapi gue kalau misalkan mampir ke bengkel lo nih, Nah, Oh, ini Bisa. ceritanya udah beli nih ceritanya. udah Iya, beli. udah beli. Terus Terus lu ada- mau mampir ke bukan, bengkel. gue belum beli. Mau Oh, beli. Mau nyervis motor ada. Bentar, kita pecah. Tar dulu. Diskusinya kita pecah. Lu mau ke bengkel Vespa. Kita beli. tanya, lu udah beli? Belum. Belum beli. Tapi lu mau Mau ke bengkel beli. Vespa. Mau beli? Mau beli spion beat ada gak? Di bengkel Vespa lu mau beli spion beat. Ini kalau Kasih belum tahu, Bang. ini kalau belum mati jangan ikutin. Jangan. Nah, makan masih hidup. Belum mati. Apa matiin aja? Jadi bisa. nggak bisa, jelas nggak bisa. Kecuali lu beli yang ini ya, aksesoris yang bisa dipasang bareng-bareng itu ya. Ya, Universal mungkin ya. aksesoris yang memang khusus Vespa klasik banyak. Oh banyak. Gitu. Jadi bisa dipasang di Vespa klasik. Pokoknya seru banget ya. Sebenarnya Iya, kurang sih ngobrol-ngobrolnya, tapi ya kira-kira karena waktu juga. Ini Karena udah takut malam. bosan juga. Takut bosan juga pendengarnya, dan mungkin mudah-mudahan good people yang mau beli Vespa jangan takut, yang penting karena komunitasnya udah banyak. Contoh komunitasnya tadi Map Scoot, terus ada apalagi Bang komunitas-komunitas Vespa yang bisa diikutin atau terbuka diikutin orang. PX Squad. PX Squad. Squad. Yang lu sekarang komunitas lu Moves itu, komunitas Kalau Moves. Move itu lebih ke Matic ya. Karena Oh, Modern Vespa. Ya, singkatan Jadi dari memang modern Vespa. modern Vespa Tapi aja. memang di membernya juga banyak Tetap yang ada yang klasik. ya karena Terus kalau teman-teman Vespa nih, goods people yang memang sudah jadi anak Vespa pengen ikut San Mori atau ikut kumpul, itu biasanya basicnya di mana? biasanya San Mori itu
di Kemang, Di Kemang. di Kemang di Burkem namanya. Bukan Kemang Yoran ya, bukan. Kemang bener Jaksel. Kemang Yolan itu. Oh iya. Kemanggisan. Kemang. Kemang. Enggak dapet. Pala lu kemang. Buat teman-teman semua yang udah dengerin cerita kami terkait soal anak-anak Vespa itu seru banget. Yes. Mulai dari harga, kenapa ikut dan apa sih begitu sulitnya dan begitu mudahnya punya Jalani Vespa hidup ya. kita. Enggak dong, enggak Nggak situ usah. ya. Oh, pokoknya gudang podcast nggak ada yang berat-berat gitu dah. Jadi kalian bisa dengerin langsung di podcast kita, di gudang podcast kita, atau mau nanya-nanya langsung boleh. Kalian bisa langsung follow Instagramnya Bang Ipeng. Apa Bang? Untuk mau tahu soal gue di Instagram gue di peng_nut NUT ya, NUT, nut kacang _bed. Jadi ya, jadi bisa kalau langsung mau DM-an. IG-nya Bang Ipeng tadi peng_nut_kacang_. Bukan nut kacang tapi nut NUT kacang artinya. Oh. Ipeng_nut @bed gitu. Underscore. Bednya BAD kan? BAD. Jadi buat yang juga pengen tahu soal unit nggak apa-apa ya gue. Iya, nggak apa-apa, lanjut. Ntar gue bayar kok. Nggak apa-apa, slow. Kayak gitu ya. Belum ada kok ini. Sok aja sok. At least apa aja ayo masuk. Jadi kalau buat seputar Vespa lo bisa follow di Spesialis PX. Spesialis PX. Itu Nah. adalah salah satu bengkel lu juga ya. Ya, itu dari Ada di Jakarta. ada Utara? di Depok. Oh, di Ada Depok. Jadi lo bisa lihat unit, lo bisa juga kepoin soal aksesoris apa yang lagi dijual. Lagi Oke. hype. Dan juga Bang Ipeng ini juga seorang podcaster, jadi silakan dengerin aja, nama podcastnya adalah Sae Lo Podcast. Itu ada di Spotify juga ya Bang ya. Ada di Dan Spotify. juga dia juga punya grup podcast namanya Tiga Ragara Ya, betul. Podcast. Betul. Oke deh, sekian kayaknya ya ngobrol-ngobrolnya, Iya, bercanda-bercandanya seru seru banget. banget. Kita bisa ketemu lagi atau ngobrol-ngobrol lagi, atau misalnya teman-teman Goods People nih pengen request ini kayaknya ngundang narasumber ini Bang. Oh, Nah, bisa. Silakan. Komen Jadi aja di buat Instagramnya. Gus People yang pengen wacana lebih berat soal ngomongin Bill Gates ada di episode berapa nih? Enggak ada. Nggak ada. Enggak ada. Bill Gates kejauhan. Enggak. Ke Jawa. Kejauhan. Bill Gates ke Jawa kemana lu? Semarang.